Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar gimana caranya nambahin teks dan juga mengganti font pada aplikasi CapCut. Langsung aja kita mulai. Kita buka dulu aplikasi CapCut. Nah, ini kita tunggu dan kita silang karena ini belum pro, maka ada iklannya. Nah, teman-teman bisa ambil proyek baru kalau misalnya videonya baru. Kalau misalnya videonya sudah tersimpan seperti ini, tinggal diklik saja. Nah, saya misalnya ambil contoh untuk baru ya. Ini aku ambil video sembarang aja yang ada di sini. Nah, misalnya ini ya, aku tambahin. Nah, seperti ini. Terus untuk cara nambahin teks, teman-teman bisa langsung ke sini. Ini ada teks. Terus di sini ada tambahkan teks. Nah, teman-teman kalau misalnya mau menambahkan keterangan otomatis, misalnya di dalam video tersebut sudah ada voice over, maka teman-teman bisa memakai keterangan otomatis ini. Nah, tetapi ini adalah pro ya teman-teman ya. Di tempat saya masih satu sisa pengguna, jadi saya masih bisa menggunakan satu kali untuk keterangan otomatis ini. Kalau misalnya satu kali sisa pengguna ini habis, maka kita tidak bisa menggunakannya lagi. Nah, di sini juga kita bisa pilih yang bukan pro ya, karena hampir semuanya pro seperti ini. Oke, kita silang. Nah, untuk cara tambahin teks, nanti teman-teman bisa langsung tambah teks. Nah, di sini ada beberapa ya, ada font, ada style, ada efek, animasi, gelembung, ada persen ya. Nah, fontnya itu untuk nanti teman-teman ganti font. Nah, misalnya nih saya masukkan dulu untuk teksnya. Misalnya kayak gini ya. Terus kalau misalnya kita mau ganti font, teman-teman bisa masuk ke style. Nah, di sini salah ya, bukan ya. Kalau teman-teman mau ganti font, masuknya ke font. Kalau mau ganti warna, masuknya ke style. Nah, ini ada beberapa warna. Teman-teman bisa pilih dari sini, ada warna, ada banyak warna. Terus teman-teman juga bisa ambil dari sini, dari pipet ini. Misalnya teman-teman mau ambil dari warna hijau ini misalnya, nah, misalnya kayak gitu ya. Terus juga di sini ada kayak coretan. Nah, coretan di belakang. Terus ini kalau misalnya mau dilebarkan, nah kayak gini. Nah, biasanya coretan ini kalau di belakang atau videonya itu kayak banyak kayak gini ya. Kayak gini kan nabrak. Ini kan space-nya itu kan kayak nggak bersih gitu. Kalau nggak bersih sebaiknya teman-teman pakai coretan atau pakai latar belakang biar tulisannya itu bisa terlihat dan terbaca seperti itu. Kecuali teman-teman kasihkan di sini. Nah, kalau misalnya dikasihkan di bawah tanpa coretan atau latar belakang itu masih bisa terlihat jelas. Tetapi kalau misalnya di tengah seperti ini atau di atas, maka tidak akan terlalu terlihat kalau misalnya tidak ada coretan atau latar belakang. Nah, misalnya nih aku kasih latar belakang ya. Nah, kayak gini kan lebih terlihat jelas ya. Nanti untuk coretannya misalnya dinonaktifkan, klik yang ini. Nah, misalnya kayak gini. Ini kan akan lebih terlihat ya dibandingkan tadi tidak ada coretan. Nah, kalau untuk bersinar itu kayak ada lampunya gitu ya. Tuh ya kayak gitu. Nanti warnanya pun bisa diganti-ganti. Tuh ya. Kalau latar belakang ada latar belakangnya. Terus kayak bayangan itu sama aja sih, kayak ada bayangan di belakang. Terus ini ada spasi, kayak teman-teman ngatur spasinya, mau spasinya besar, kecil, rata pinggir, rata tengah, nah kayak gini. Tebal miring untuk hurufnya. Terus ini hurufnya mau besar semua, mau kecil semua atau besar kecil bisa ya. Terus kalau misalnya fontnya mau diganti, klik font. Ini ada macam-macam untuk fontnya. Kalau aku biasanya pakai ini.
Nah, teman-teman bisa pilih yang tulisannya jelas ya. Dan jangan pilih yang pro. Misalnya ini Rubik. Nah, kayak gini ya. Contoh-contohnya silahkan ya, teman-teman bisa pilih bebas untuk fontnya. Terus ini kalau efek tadi udah ya, efek itu kayak kita bisa langsung pakai gitu untuk efeknya tuh ya, kayak gini. Terus animasi, untuk menganimasikan tulisannya ini ada masuk keluar berulang. Kalau masuk itu pas waktu masuk, misalnya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Kalau keluar ini pas waktu selesai. Nah, kalau berulang ini kayak terus menerus gitu. Misalnya untuk nanti teman-teman kasih watermark ya, kasih watermark. Nah, itu bisa pakai yang berulang. Terus misalnya ini ada gelembung. Kalau gelembung itu kayak ada di belakangnya gini loh. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini ya contohnya. Hari ini kita akan membuat tulisan itu menjadi suara. Nah, caranya gimana? Nah, ini sudah ada tulisannya. Nah, teman-teman bisa ini ya, text to audio. Nah, ini text to audio. Itu untuk membuat teksnya itu menjadi audio. Nah, teman-teman bisa kayak gini. Bisa masukin di sini. Di sini juga ada ekstrak dari tautan, ekstrak dari video. Ya, misalnya ekstrak dari video, izinkan. Oh, ini nggak bisa ya. Harus masukin kalau ekstrak dari video. Kita harus masukin videonya. Misalnya ini juga bisa pakai penulisan AI ya. Wisuda. Misalnya cuma kayak gini aja ya, selesai. Terus nah ini ada suara-suaranya, tinggal pilih. Anda menggunakan fitur teks ke ucapan, pilih suara yang Anda suka. Anda menggunakan fitur teks ke Anda menggunakan fitur Anda menggunakan fitur teks ke ucapan. Nah, Anda menggunakan fitur teks ke ucapan. Pilih suara yang Nah, kayak gini. Wisuda AKSN tahun 2020. Ini pun kalau misalnya hapus teks, misalnya kita cuma mau pakai ini ya. Ini tadi aku close ya. Oke. Tadi kalau misalnya teman-teman aku mau ngulang, nanti aja kita ulang ya. Ini hapus teks aja. Jadi ini nanti ada suaranya. Wisuda AKSN tahun 2024. Nah, caranya hapus teman-teman nih ya. Aku ulang ya. Misalnya, hai teman-teman semua. Selesai, terus ini suaranya kita pilih. Terus ini tinggal berikutnya. Pilih suara. Oke. Hai teman-teman. Nah, misalnya ini kan di depan ya. Dan ternyata suara di depan sudah ada. Nah, ini digeser tuh tinggal dipencet, terus digeser gini. Tahun 2024. Hai teman-teman semua. Nah, misalnya kalau ini teksnya mau dihapus, tinggal klik aja pada sini. Nah, terus ini tuh bisa di close. Di close atau langsung hapus. Ini aku klik yang close ini ya. Nah, ini hapus tag dan audio atau hapus tag aja. Hapus tag aja. Kayak gini ya. Nah, ini tetap ada suara ya nih, suaranya. Kalau misalnya nanti mau hapus ya tinggal diklik aja. Nah, kayak gini, nanti tinggal dihapus-hapus aja. Misalnya kayak gitu ya. Terus kita juga bisa nambahin ini ya, apa namanya? Kita klik yang teks ya. Kita juga bisa nambahin template teks ya. Kemarin aku belum kasih ya untuk template teks. Nah, ini nih di sini ada template teks. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nambahin teks pakai template itu di sini ada banyak. Tinggal misalnya ini satu ya.
aku klik sembarang ya. Nah, Hai teman-teman semua. Nah, ini tinggal kalau misalnya mau diganti itu klik 2 kali aja. Nah, Hai teman-teman semua. tinggal diganti aja. Misalnya ya. Nah, gini misalnya tuh, ya udah cakep. Udah cakep ya. Terus kalau misalnya ini kita kembali. Nah, ini kalau misalnya lirik otomatis, teman-teman mau pakai lirik otomatis ini juga bisa dari musik ya. Terus kalau menggambar itu kayak teman-teman mau gambar gitu ya. Di sini kan ada tuh, ada macam-macam misalnya kayak gini. Terus ini mau aku love kayak gini. Nah, misalnya kayak gini ya. Atau mau ada coret-coret nanti di belakang gini mau dicoret-coret. Nah, itu bisa. Ini kalau mau kembali. Nah, misalnya nih aku pakai yang ini nih. Kelihatan nggak ya? Terus itu mau pakai warna putih. Udah pakai warna putih. Ini mau dicoretin di sini tuh kayak gini bisa. Jadi nanti ada background di belakang gitu. Tuh. Nah, cara majuinnya ininya diklik aja. Nah, dari depan deh. Hai teman-teman semua. Nah, misalnya nih di depan kan. Ini cuma contoh-contoh simpel-simpelnya, nanti kita desainnya belakangan. Hai teman-teman semua. Kayak gini ya. Oke, seperti itu teman-teman bisa langsung dipraktekkan.